Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Fatimah, NIM 201031310002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi dan penilaian pembelajaran SKYMI. Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan menentukan nilai suatu pembelajaran, sedangkan evaluasi merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran SKI. Yang pertama, edukatif. Penilaian dilakukan tidak semata untuk mengetahui gambaran umum mengenai kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang diharapkan, tetapi juga memberikan umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Penilaian merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dapat memacu dan memotivasi peserta didik untuk lebih berprestasi, meraih tingkat yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, keadilan. Penilaian yang dilakukan harus memiliki prinsip keadilan yang tinggi. Artinya, siswa diperlakukan sama sehingga tidak merugikan salah satu atau sekelompok siswa yang dinilai. Yang keempat, kompetensi dan berkesinambungan. Penilaian pembelajaran harus mencakup semua aspek kompetensi sebagaimana dirumuskan dalam standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD, dan oleh karena kebutuhan sebagai jenis teknik yang sesuai. Penilaian dilakukan secara menyeluruh pada semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang dilakukan sesuai dengan kemampuan peserta didik pada tiap-tiap aspek tersebut. Yang pertama, aspek kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental otak. Pada tiap-tiap tingkatan aspek kognitif ini, penilaian dapat dilakukan dengan jenis penilaian berbasis di antaranya pertanyaan lisan di kelas, ulangan harian, tugas kelompok, tugas individu, dan yang terakhir, ulangan semester. Yang kedua, aspek afektif. Kemampuan afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau penolakan terhadap sesuatu. Jadi, sikap atau tindakan laku yang dilakukan oleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar mengajar, baik sikap terhadap mata pelajaran maupun sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam materi. Untuk mengukur hasil pelajaran yang berupa sikap paling tepat dipakai skala sikap. Skala sikap yaitu jenis angket tertutup di mana pertanyaan mengandung sifat-sifat dari nilai-nilai yang menjadi tujuan pengajaran. 3. Aspek psikomotorik. Ranah psikomotorik berhubungan erat dengan kerja otot sehingga menyebabkan geraknya tubuh atau bagian-bagiannya. Menurut Rian, sebagaimana yang dikutip oleh Mimin Haryati, dikatakan bahwa penilaian hasil belajar psikomotorik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, melalui pengamatan langsung serta penilaian tingkah laku siswa selama proses belajar mengajar. Yang kedua, setelah proses belajar mengajar, yaitu dengan cara memberikan tes kepada siswa untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang ketiga, beberapa waktu setelah proses belajar selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.